Ya, satu waktu Agustus atau akhir akhir Juli itu ada surat disisipin di pagar di depan. Terus saya lihat, lo ini kok somas itu. Jadi surat itu meminta saya dengan ancaman pidana kalau nggak bongkar rumah akan dikenakan satpol. Lalu gue langsung, ini kurang ajar nih orang nih. Jadi sampai hari ini kira-kira ya mungkin 200 pengaduan itu datang ke saya dengan kasus yang sama, bukan sekedar di Jawa Barat. Jawa Barat tuh banyak betul. Juga Sumatera Utara, Manado, Sulawesi Utara tuh, di macam-macam tempat tuh. Dengan pola yang sama. Jadi sebetulnya begitu kasus ini terbuka, semua orang merasa ada kesempatan untuk ada momentum untuk mempersoalkan kembali hak paling dasar rakyat, yaitu tanah itu. Ya, File di Komnas HAM itu 90% kasus yang masuk di Komnas HAM itu soal tanah. Sengketa tanah itu kan betul-betul hal yang esensial tuh. Rakyat berupaya untuk mempertahankan hak dia walaupun tinggal 0,2 hektar itu. Iya. Tapi ya udah tuh, karena modal besar dan selingkuh dengan kekuasaan, suka-suka aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang sore hari ini saya sedang berada di rumah Bung Rocky Gerung. Di tempat yang sangat indah, tapi ada background suara bulldozer. Ya. Suara bulldozer yang mungkin berhari-hari ini sudah mewarnai warga di sekitar Bojongkoneng, di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Nah, ini kebetulan juga daerah pemilihan saya nih sebagai anggota DPR. Nah, ini rumahnya Bung Rocky Gerung. Saya sudah berkali-kali ke sini. Asri, Bung Rocky ini banyak menanam pohon dan pohon-pohonnya sudah besar. Buku ada di mana-mana dan artistik gitu. Tiba-tiba ada sebuah berita menghebohkan. Ada PT Sentul City mengklaim bahwa ini adalah miliknya. Ya, kalau tidak salah mereka punya klaim itu sampai ribuan. Nah, terima kasih Bung Rocky. Oke, dikunjungi legislator artinya dikunjungi hati nurani rakyat. Jadi Bung Rocky di sini sejak tahun 2000. Nah, 2009 saya di sini. 2009. Artinya sudah 12 tahun dan kalau boleh sedikit ceritanya, walaupun ini mungkin udah berulang-ulang ya. Tapi menurut saya perlulah untuk orang mengingat proses dan bagaimana sebuah korporasi tiba-tiba mengklaim gitu ya. Memplot ya, kan sebetulnya itu seperti izin usaha aja. Ya, satu waktu Agustus atau akhir Juli itu ada surat disisipin di pagar di depan. Terus saya lihat, lo ini kok somas itu. Jadi surat itu meminta saya dengan ancaman pidana kalau nggak bongkar rumah akan dikenakan satpol. Lalu gue langsung, ini kurang ajar nih orang nih. Jadi dari situ sebetulnya bahwa saya anggap arogansi kok, naruh aja sopan-sopan lah masuk tuh, ajak ngobrol atau ke kantor. Jadi Sentul mempertontonkan bahwa dia mampu menggusur. Dan dia yakin betul tuh. Karena itu saya melawan. Lalu timbul proses hukum segala macam. Ini tanah apa segala macam. Iya memang ini tanah garapan. Hak paling dasar dari hukum tanah ya digarap. Iya, betul. Itu artinya penguasaan fisik artinya menggarap. Nah, kalau Sentul City bilang dia punya hak di atas saya, kapan dia beli garapan saya kan? Iya, itu betul. bangsatnya kan di situ. Dan bukan hanya itu, kan penguasaan fisik itu salah satu prosedur yang sangat penting. Ya, itu pentingnya. Jadi saya menggarap, karena itu saya menguasai secara fisik. Iya. Untuk memanfaatkan, kan di dalam hukum tanah, dalam filosofi, siapa yang memanfaatkan tanah, dalam bahasa hukum menguasai fisik, dia menghasilkan hubungan hukum dengan objeknya. Kan itu dasarnya. Iya, betul. Jadi saya secara hukum mudah itu nanti dikerjakan oleh teman kita. Oleh tim hukum lah ya. Tapi kan di balik itu kan ada berarti sebuah tangan korporasi yang besar gitu ya. Dan ini mungkin fenomena gunung es. Nah, itu betul tuh, Pak Adli. Jadi sampai hari ini kira-kira ya mungkin 200 pengaduan itu datang ke saya dengan kasus yang sama, bukan sekedar di Jawa Barat. Jawa Barat tuh banyak betul. Juga Sumatera Utara, Manado, Sulawesi Utara tuh, di macam-macam tempat tuh. Dengan pola yang sama. Jadi sebetulnya begitu kasus ini terbuka, semua orang merasa ada kesempatan untuk ada momentum
untuk mempersoalkan kembali hak paling dasar rakyat, yaitu tanah itu. Iya. Dan Pak Jokowi sendiri yang bilang, kita mesti sertifikasi itu. Oh ya, bagi-bagi sertifikat mestinya pada penguasa fisik pertama tuh yang nggak punya tanah tuh, rakyat. Misalnya di bawah sini ada 90 ratusan kepala keluarga yang terancam. Iya. Nah, sekarang sertifikatnya diklaim oleh Sentul City yang kita harus anggap itu adalah permainan bodong. Ya. Karena nggak ada pernyataan dari masyarakat bahwa oke, silahkan ambil garapan saya. Sejak beberapa tahun terakhir juga, saya kan sebagai wakil rakyat di Bogor ini juga menerima tuh aspirasi. Karena banyak masyarakat yang ingin mensertifikatkan tanahnya yang dia beli dan dia kuasai. Betul itu. Tidak bisa. Ternyata ada sebuah denah, plot dan sebagainya yang dikuasai, sehingga mereka mengatakan itu tidak bisa. Tetapi seperti yang Bung Rocky tadi katakan, kok bagaimana bisa keluar sebuah surat apapun ya bentuknya tanpa kemudian melibatkan orang yang berada di tanah itu kan. Dan ini yang menurut saya sejak awal ya perlu ada investigasi. Apakah ini ada kong kali kong, apakah ada prosedur yang dilanggar, atau ada persoalan-persoalan lain di balik itu yang menurut saya ini harus diungkap ke publik, dan mungkin bukan hanya terjadi di sini, di seluruh Indonesia. Yes. Gitu. Dan saya 2009 saya cek ke BPN tuh, bisa nggak saya sertifikat? Wah, belum bisa tuh, masih ada soal kasus tuh. Jadi saya berpikir kenapa saya nggak bisa dikasih informasi tuh, padahal saya ingin supaya tanah ini juga dinaikkan statusnya. Iya. Tiba-tiba korporasi besar klaim tanpa dia hubungi saya yang pertama kali ada di sini. Jadi langsung bisa dilihat bahwa kong kali kong itu, kongnya gede banget, kalinya gede banget juga tuh, dikali-kali nama kong. Tapi ini yang terjadi pada Rocky Gerung, artinya orang yang dianggap kritis. Nah, bagaimana dengan rakyat yang kita tidak tahu punya akses kepada publik, kepada media, kepada orang-orang yang influencer gitu. Jadi saya kira ini satu titik awal yang menarik untuk diangkat ke permukaan, bagaimana persoalan tanah ini dikembalikan pada kedudukannya. Dulu kita punya semangat land reform, ya. Undang-undang pokok agraria tahun 60. Dan ya tanah untuk petani. Saya sebagai ketua umum HKTI itu juga melihat semakin kecil sekarang tanah untuk petani. Penguasaan tanah di bawah 0,2. 0,2. Di bawah 0,2. 200 meter tuh. Dan petani yang tadinya punya tanah kemudian tidak punya tanah. Jadi petani gurem, jadi buruh tani gitu. Jadi mungkin ini akan menjadi masalah besar nanti ke depannya. Artinya penguasaan oleh korporasi-korporasi besar ini akan membuat peralihan lahan menjadi semakin cepat ya. Kita lihat nih, bulldozer di belakang kita nih. Bulldozer di belakang kita ini nggak berhenti melakukan pengolahan tanah, tapi kita tidak tahu untuk apa. Kan ini saya tanam nih dari 12 tahun lalu, sehingga burung bersarang itu. Wah, orang ini datang, semua Bung Rocky yang nanam ya? Iya, saya tanam dari 20 cm. Orang datang ke sini buat melukis ini. Ini nih, jadi contoh dia. Ada orang datang hanya buat ini lukisannya tuh. Lukisan terhadap ini itu. Ada sering kali monyet dia masih turun dari sini. Saya ambil pisang saya. Jadi saya selalu taruh pisang di situ. Jadi satu ekosistem. Iya, menghidupkan ekosistem. Yes, di bawahnya ada tali air. Nah, itu dirusak oleh Sentul. Jadi dia bukan sekedar mensomasi saya, dia juga mensomasi lingkungan alam hidup. Padahal Presiden Jokowi nanti mau sidang di Glasgow untuk namanya zero emission. Zero emission COP. Yep. Dan itu bulan November nanti itu. Saya rencana juga dari sisi parlemen mengawasi juga itu. Jadi saya melihat kasus-kasus tanah yang begitu banyak. Waktu saya wakil ketua DPR itu, mungkin setiap minggu saya terima tumpukan kasus tanah seluruh Indonesia ini seperti ini. Banyak sekali, seluruh Indonesia. Tapi memang rumit menyelesaikannya. Ini perlu sebuah political will dari atas atau political File di Komnas HAM itu 90% kasus yang masuk di Komnas HAM itu soal tanah. Sengketa tanah itu kan betul-betul hal yang esensial tuh. Rakyat berupaya untuk mempertahankan hak dia walaupun tinggal 0,2 hektar itu. Tapi ya udah tuh, karena modal besar dan selingkuh dengan kekuasaan, suka-suka aja tuh. Ya sebenarnya kan cara memakmurkan rakyat dalam hal ini memakmurkan petani kan, profesi mayoritas rakyat kita adalah bagaimana memberikan akses kepada tanah. Sertifikasi yang dibangun sebenarnya bagus, tapi jangan hanya sekedar pencitraan kan. Dan juga berapa sih sebetulnya tanah yang masih available
yang memang tidak bertumpuk-tumpuk. Waktu itu kan dikatakan 9 juta hektar, 11 juta hektar yang available. Padahal lahan pertanian kita, kalau tidak salah terakhir tuh tinggal 7 sampai 8 juta hektar. Jadi ada yang tumpang tindih di atas 7 itu, ada yang tumpang tindih sehingga jadi 9. Itu pun masih makin turun. Jadi gimana nanti satu hari Lanjut. orang lagi tidak mau jadi petani karena pasti mereka tidak dapat insentif ya. Tanahnya juga tidak ada. Mereka jadi buruh tani, tidak mau adanya di petani. Kan Pak Jokowi kemarin menganjurkan orang jadi petani. Yang mau digarap tanahnya di mana? Gitu ya. Yang beginian itu kontradiksi di dalam kebijakan itu. Mengizinkan penyerobotan lahan petani, tapi sekaligus suruh si petaninya bercocok tanam di situ. Jadi dia juga bingung petaninya, nih Pak Presiden ngomong apa? Faktanya. Jadi kelihatannya ini momentum untuk kita dirikan monumen, yaitu perjuangan tanah untuk rakyat. Ini perlu sebuah revolusi dari atas ya, revolution from above. Karena kalau saya lihat presiden ya, karena sistem kita presidensil gitu, mau kan sebetulnya gampang saja. Ya, kemarin harga PCR dari 900 turun katanya, di bawah 500 turun gitu. Berarti selama ini juga banyak yang menikmati. Ya. Jadi poin saya selalu, mumpung presiden masih punya sisa 3 tahun, dia lakukan hal yang betul-betul keinginan rakyat, bukan keinginan oligarki itu. Itu dasarnya. Sebetulnya. Karena ini legacy yang mau ditinggalkan, pasti sejarah akan mencatat bahwa seseorang itu menjadi presiden itu betul-betul berbuat untuk rakyat atau berbuat untuk oligarki kan. Ya. Dan menurut saya ini peluang yang sangat besar bagi Pak Jokowi juga untuk meninggalkan satu legacy yang baik gitu. Kalau bisa membereskan persoalan tanah, persoalan demokrasi, dan persoalan-persoalan lain gitu. Satu paket besar memang dihadapkan pada presiden. Dan dia diuji sebetulnya meninggalin legacy bahwa dia dipilih oleh rakyat, atau dia akan dikenang sebagai boneka oligarki itu, atau sekedar petugas partai. Kita hanya bisa ajukan dilema itu, dan presiden harus putuskan sendiri itu. Demi sejarah, demi konstitusi, demi keadilan sosial, macam-macam. Ya. Jadi sejak adanya surat somasi bulan apa itu? Juli Agustus. Juli Agustus ya. Di tengah situasi pandemi sedang betul. Puncak-puncaknya ya. Sempat-sempatnya itu ada surat datang ke pagar rumah. Itu benar-benar nekat. Iya. Segera kosongkan, kalau nggak digusur. Buset. Jadi kalau dilihat kira-kira berapa pohon tanaman keras yang ditanam di sini, Bung Rocky? Ini ada 1.000-2.000 pohon, ada macam-macam bunga, ratusan bunga. Semua ada, dari pohon jambu, pohon duren, pohon belimbing. Dan kalau saya lihat memang ini udah kayak forest gitu ya, bagus gitu. Jadi kembali hidup habitatnya. Sementara yang sebelah itu kita lihat yang ada bulldozer ya, itu malah menggunduli. Nah, itu yang bikin banjir Jakarta itu antara lain itu. Ya, ini kan perut bumi yang nyimpan air, dan air adalah hak emak-emak untuk memasak tuh. Dia nggak bisa lagi ngalir ke bawah tuh karena mata airnya udah digusur di situ. Iya. Dan saya juga banyak menanam pohon, saya juga nanam ribuan pohon. Jadi ada kesenangan juga ketika pohon itu tumbuh. Dia hidup, kemudian ada lumut, ada binatang datang lagi ya. Ini dari 20 cm, sekarang dia jadi 20 meter. 20 meter ya. Dan kelihatan juga yang di bawah udah dipotong mungkin tinggi sekali. Ya, jadi melihat pertumbuhan vegetasi. Dan tempat ini tempat politisi, aktivis lingkungan, mbak-mbak juga berupaya untuk sekedar mampir, ngobrol kecil, lalu pulih lagi imunitasnya. Iya, dan oksigennya juga bagus di sini. Tidak tercemar. Ya mudah-mudahan apa yang dilakukan di dalam memperjuangkan keadilan ini, saya kira bukan hanya Bung Rocky sendiri di sini. Ya betul. Ada sekitar berapa kira-kira? Ada 120-an kepala keluarga, jadi kira-kira ya ribuan penduduk juga yang ini ada desa yang di bawah terdampak itu. Dan mereka ketakutan. Nah begitu kita konferensi pers dengan lawyer yang mereka kenal, Haris Asrar, mereka langsung lega. Jadi satu-satu datang bawa kasusnya tuh. Jadi rame udah. Saya kira perlu ada sebuah posko pengaduan ya. Saya juga melihat bahwa terpanggil juga sebagai tanggung jawab gitu ya.
perlu ada. Bukan cuma tanggung jawab dapil, ini tanggung jawab Oh iya, iya, bukan, konstitusi. bukan. Ya, ini kan tanggung jawab Karena nanti dibuli-buli kan. nurani. Gitu ya. Karena menurut saya ini nggak benar. Dan ini tadi, ini sebuah satu titik di antara begitu banyak di seluruh Indonesia terjadi. Dan saya memang berkali-kali waktu itu juga menerima laporan yang tidak selesai-selesai persoalan kasus tanah ini, penyerobotan tanah dan sebagainya. Yang brengsek itu, saya mesti pakai istilah brengsek, itu beberapa aktivis zaman dulu yang sekarang berpihak pada presiden justru mengolok-olok bahwa saya ingin menguasai tanah Sentul, bahwa saya arogan itu, karena itu saya dikutuk oleh semesta alam, oleh Tuhan untuk mengalami nasib ini. Jadi ada 6.000 orang yang bersama saya juga dikutuk oleh Tuhan itu kan gila tuh. Ada Cokro TV itu yang siapa Ade Armando segala macam itu. Jadi saya kira memang ini kayak Cokro TV, ada satu lagi, mungkin ada tiga TV online yang memang mengolok-olok saya dengan rakyat di bawah itu supaya dapat kiriman amplop dari Sentul City. Kan modusnya begitu kan? Atau mungkin Ade Armando CS lagi berupaya buat jadi komisaris Sentul City. Belum jadi komisaris juga kelihatannya sampai sekarang. Saya dapat satu surat terbuka dari seorang guru besar atau pengajar senior di Universitas Gadjah Mada, Hanoto siapa itu, panjang namanya, PhD, arsitek, segala macam itu. Dia ketua Dewan Pakar Seknas Jokowi. Dia bilang Saudara Rocky itu dapat laknat karena mulutnya nggak bisa dijaga itu. Jadi dia juga menganggap 6.000 orang itu dapat laknat karena sama-sama mereka saya mau digusur gitu kan. Jadi bayangkan, terus dia bilang, mending Saudara Rocky pergi ke Gunung Kidul itu nyari tanah di situ. Jadi seorang akademisi yang harusnya paham bahwa ini adalah hubungan political ekonomi yang di belakangnya ada kekuasaan, ada modal, itu akhirnya menyempitkan pikirannya itu dengan menganggap saya dilaknat. Jadi yang datang ke sini juga dilaknat karena membela saya. Jadi kedunguan itu ada di kepala seorang PhD. Ya. Saya kira memang ini menjadi sebuah, apalagi ngabalin kan. Ngabalin senang betul saya mau digusur gitu. Padahal dia pejabat negara, kok dia senang rakyat digusur kan? Memang otaknya aneh sekali. Jadi ya, tapi ya memang mungkin mereka mencari eksistensi dengan cara-cara yang seperti itu. Tidak ada sebuah narasi atau wacana lain yang bisa dikembangkan gitu. Dan menurut saya ya, salah satu nilai penting di dalam perjuangan itu juga kesabaran di samping determinasi kan. Iya, kesabaran kelas dan kesadaran kelas. Consciousness gitu. Perjuangan untuk merebut hak Ya, itu. determinasi ya. Dan saya yakin sebenarnya kalau masyarakat, apalagi dalam situasi sekarang, ekonomi sedang jatuh ya, ada pandemi lagi, kemudian masalah-masalah pertanahan ternyata nggak selesai-selesai, termasuk tanah adat dan lain-lain yang juga mau diserobot. Menurut saya ini adalah bibit-bibit perpecahan yang paling fatal gitu ya. Karena masalah tanah itu esensial. Ya kalau di tempat saya di Minangkabau itu, walaupun saya tidak pernah tinggal permanen di sana, lebih banyak di Cisarua Bogor ini, tetapi tanah itu pusaka. Iya. Makanya tanah itu disebut sebagai pusaka, pusaka tinggi dan pusaka rendah. Jadi tanah itu satu yang pusaka. Ya, sehingga tidak bisa korporasi menembus di sana gitu. Ya. Iya. Jadi memang kaum yang memiliki, semua orang bisa memiliki kaumnya ya, dari nagari itu. Nah, kalau dengan liberalisme ekonomi seperti sekarang dan mengabdi kepada oligarki, saya khawatir ya lama-lama Indonesia juga tanahnya tinggal sedikit lagi. Ada perusahaan yang menguasai bisa jutaan hektar gitu ya, dan akhirnya rakyat bersempit-sempit ke pinggir dan tidak ada tempat gitu. Tidak ada untuk berproduksi, terutama petani dan lain-lain gitu. Ya itu intinya kan kita ingin kembalikan filosofi tanah itu bahwa kita dihidupkan dan menghidupkan tanah itu. Karena itu istilah itu tepat sekali, pusako itu. Dan kita berpijak pada pusaka kita sambil mempertahankan pusaka kedaulatan dengan menyebut bendera pusaka itu. Jadi kita kibarkan bendera pusaka sebagai bukti bahwa kita ingin keadilan itu ada di semua sudut desa itu. Dan itu namanya kepusakaan kita. Nah, saya kira begini-beginian ini yang harusnya bisa dipahami oleh para pembuat kebijakan di istana. Dan sekaligus mengabaikan kroco-kroco yang nyari amplop sekitarnya hanya karena ingin menjilat Presiden Jokowi itu.
Iya, ya. Sebetulnya kita patut mengasihani itu. Saya sudah bosan untuk saya sekarang tarafnya itu melihat mereka itu mengasihani. Nggak ada lagi rasa marah atau apa itu, mengasihani. Karena ya kasihan sekali hidupnya seperti itu ya. Yes. Saya lihatnya, saya nggak anggap lagi itu she or he, tapi Iya. it. Sebagai benda aja. Iya, iya, iya. Oke, Bung Rocky. Oke. Saya kira Terima kasih. walaupun singkat ya, di sini suasananya berbeda. Dan saya kira ini bagian dari perjalanan. It's a journey. Yes. Mudah-mudahan it's a journey menuju sebuah kebebasan, kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, itu tanah itu existential journey Ya. untuk fight for freedom macam-macam tuh. Jadi terima kasih Terima kasih. Fadlizon, karena biasanya rakyat mengadu ke DPR, sekarang DPR datang ke sini tuh menyapa rakyat, the real and valuable legislator.